Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kalian apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku mau nyeritain sebuah film pendek. Tapi walaupun film pendek, ceritanya ini seru banget dan jamin kalian gak bakal nyesel nonton video ini. Jadi film ini bercerita tentang seorang cewek yang datang ke rumah pacarnya. Terus dia dikasih makan sama daging gitu. Tapi dagingnya ini bukan daging biasa guys. Yang cewek namanya ini Nanako. Dia punya pacar super ganteng, namanya itu Takashi. Jadi hari itu Takashi mau ngajak nih cewek ke rumah orang tuanya. Dia mau ngenalin gitu. Soalnya dia itu udah lama pacaran. Ini pertama kalinya Nanako datang ke rumah Takashi. Jadi dia itu gugup banget. Dia pokoknya udah dandan yang rapi, cantik gitu. Terus dia juga bawa bingkisan untuk keluarga mereka. Takashi ini mau ngelanjutin hubungan mereka ke jenjang serius. Makanya dia mau kenalin si Nanako kepada keluarganya. Mereka jalan berdua, gandengan tangan gitu. Pokoknya romantis banget. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Takashi nunjukin sebuah gedung apartemen tempat tinggal dia dan keluarganya. Tapi Nanako ini heran, kok gedungnya kumuh gitu, terus banyak sampah di mana-mana. Saat mereka masuk ke lorong, Nanako juga keheranan kenapa tetangga-tetangga di sana pada ngeliatin dia. Terus di sepanjang koridor itu banyak banget sampah dan kelihatan gedung ini tuh nggak keurus banget. Nanako masih keheranan kenapa pacarnya ini bisa tinggal di tempat yang seperti ini. Nah, sampailah di depan pintu rumah keluarga si Takashi. Akhirnya mereka masuk dan disambut oleh keluarga Takashi. Ibunya Takashi menyambut kedatangan mereka berdua. Nanako tidak tahu kalau sebenarnya Takashi ini punya adik yang banyak banget. Terus Nanako juga lihat ibunya ini lagi hamil. Padahal anaknya ini udah banyak banget. Nanako ngeliat-ngeliat di sekitar rumahnya itu. Dia heran lagi karena kok tempatnya itu kotor banget. Banyak piring-piring kotor juga yang gak pernah dicuci guys. Nanako sebenarnya udah merasa gak enak, tapi dia maksain karena kan itu rumah pacarnya dan dia cinta banget sama pacarnya itu. Udah gitu adik-adik pacarnya itu mandangin dia terus. Mamanya juga sama, ternyata mereka nungguin bingkisan yang dibawa oleh Nanako. Akhirnya dia kasihin tuh. Sebentar baru dipegang sama ibunya langsung direbut sama adik-adiknya ini. Ternyata dalamnya itu isinya kue. Mereka pokoknya makannya itu barbar banget. Kayak yang belum pernah nemu kue gitu guys. Nanako jadi bingung banget. Abis itu tiba-tiba si ibu nendang salah satu anaknya yang tadi ngambil kue itu. Dia bilang kalau jadi orang yang gak berguna, pokoknya dia akan disingkirin. Nanako semakin kebingungan. Nanako jadi gak enak sama ibunya karena bawa kue cuman sedikit. Tapi ibunya bilang gak apa-apa dan dia disuruh duduk. Ibunya ini mau nyiapin teh untuk dia. Ternyata teh yang dikasihin ini kotor banget guys. Malahan ada rambut di sana. Terus adik-adiknya ini terus nempelin dia guys. Tapi si Takashi gak ngapa-ngapain, gak ngelakuin apa-apa buat si Nanako. Supaya si Nanako ini nyaman gitu. Malahan si Takashi ini bilang kalau rumahnya ini nyaman banget. Gak lama ayahnya Takashi ini pulang. Di situ si Nanako merasa gak nyaman banget karena ayahnya ini tiba-tiba ngamatin dia dari dekat. Walaupun ayahnya Takashi ini muji dia cantik gitu. Terus si ayah bilang kalau dia udah bawa daging khusus nih untuk malam ini. Terus dia siapin untuk makan malam dan menyambut Nanako. Akhirnya daging itu mulai dipasak sama si ibu. Jadi daging itu mau dibikin sup gitu. Ada salah satu adiknya Takashi yang nakal banget. Dia itu namanya Naruto. Dia mukul kepala si ayah. Abis itu dia ngobrak-ngabrik sampah di belakang. Nanako udah gak nyaman banget. Tapi dia berusaha maksain dan berpikir positif. Nanako bilang ke ayahnya Takashi
kalau si ayah ini hebat banget karena bisa ngurus anak yang banyak gitu. Terus fokusnya Nanako ini teralihkan ke kuku-kuku si ayah. Kenapa keluarga ini bisa jorok banget kayak gitu? Nanako heran lagi ngelihat si Naruto yang tadi ngobrak-ngabrik sampah tiba-tiba nemu kecoa terus mau dimasukin ke mulut, mau dia makan tuh. Tapi si ayah ngajak main dia keluar. Sup yang tadi itu akhirnya udah jadi dan keluarga ini makan dengan lahap. Tapi Nanako melihat cara mereka makan jadi nggak nafsu gitu guys. Akhirnya dia iseng-iseng untuk ngitung adiknya si Takashi. Tapi kok kurang satu. Si Naruto yang tadi ngobrak-ngabrik sampah tiba-tiba nggak ada. Dengan santainya si ayah bilang kalau Naruto ini anak yang gak berguna, jadi dia disingkirin. Anak di keluarganya itu kan banyak, jadi kalau misalkan ada yang gak berguna, dia singkirin aja supaya anak yang lain-lainnya itu bisa hidup. Terus Nanako gak ngerti nih sama perkataan ayahnya Takashi. Ternyata karena mereka punya banyak anak, si ayahnya ini milih anak yang paling gak berguna untuk dihabisin dan dagingnya itu dijadikan lauk. Nanako langsung mual banget. Terus yang tadi dia makan itu dagingnya siapa? Pantesan aja ibunya Takashi ini hamil mulu dan punya banyak anak. Ternyata buat stok makanan. Nanako langsung masuk ke toilet dan muntahin semua makanannya. Nanako pencet tuh klosetnya. Tapi yang keluar itu bukan air, melainkan darah. Malah ada bola mata yang jatuh di sana. Nanako kaget dan langsung teriak. Tapi pas keluar, keluarga Takashi ini malah nongkrong di sana terus senyum-senyum. Pokoknya memasang muka yang tidak bersalah gitu. Menurut mereka, anak yang gak berguna ini udah sepantasnya dijadiin lauk biar mereka lebih berguna gitu. Nanako teriak lagi dan manggil polisi. Saat dia mau keluar, Takashi dan keluarganya ini narik tangannya dia. Jadi dia nggak bisa keluar dari sana. Akhirnya polisi datang karena ada tetangganya yang ngelaporin ke polisi. Mereka dengar ada suara teriakan. Tapi di situ saat keluar Nanako ini bersimbah darah dan dia yang jadi tersangka karena dia yang udah habisin keluarga itu. Terus dia berbisik dan berkata kalau dia itu nggak bersalah karena dia udah ngabisin orang-orang yang nggak berguna. Nah itu dia tadi filmnya guys. Gimana? Seru banget kan? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan tekan tombol subscribe, komen, dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.